Halo guys, perkenalkan nama saya Prakasa Putra. Di sini saya akan ngasih Anda tip bagaimana caranya belajar programming secara otodidak. Sebelumnya, apa itu programming? Sederhana saja. Programming adalah sebuah proses untuk membuat sebuah program di komputer. Entah itu berupa software, website, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Untuk membuat program sesuai dengan yang diinginkan, ada beberapa tahapan yang dilalui. Mulai dari menulis, menguji, merevisi, dan menguji lagi, hingga proses tersebut benar dan hasil yang didapatkan seperti yang diinginkan. Jadi, programming itu merupakan sebuah proses menulis dan menguji yang dilakukan agar sebuah program bisa dibuat, dan program tersebut bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sudah semakin jelaskan apa itu programming. Lalu muncul satu pertanyaan lagi. Apa yang ditulis di dalam proses tersebut? Tentu saja bukan tulisan seperti halnya seseorang menulis surat. Karena berhubungan dengan program, maka yang ditulis tentu saja kode-kode program dari bahasa pemrograman tertentu. Itulah mengapa seorang programmer harus menguasai bahasa pemrograman. Saat ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman baru. Hal ini terjadi karena semakin banyak orang yang mencoba untuk menyederhanakannya. Dengan tujuan pembuatan program jauh lebih cepat, lebih efektif, dan lebih baik lagi. Lantas, apa saja tipsnya? Pertama, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris memudahkan Anda dalam memahami semua codingan yang ada di dalam program Anda. Karena dalam bahasa pemrograman itu semua terdiri dari bahasa Inggris. Seperti if, else, then, dan lainnya. Dan untuk Anda yang tidak mahir dalam bahasa Inggris, Anda juga bisa memakai kosakata yang ada di dalam pikiran kepala Anda. Yang kedua, belajar memahami dokumentasi. Setiap bahasa pemrograman pasti mempunyai dokumentasi dan dokumentasi ini terdiri dari bahasa Inggris. Dan dokumentasi juga berperan penting untuk Anda menyelesaikan problem solve atau suatu masalah dalam bug yang ada di kode Anda. Ya, walaupun dokumentasi gak bisa sedetail, mungkin bisa membantu kode Anda. Tetapi apa yang ada di dokumentasi itu bisa menjadi asahan untuk Anda. Yang ketiga, belajar memodifikasi codingan dan proyek kecil-kecilan. Kenapa harus belajar memodifikasi codingan dan buat proyek kecil-kecilan? Karena supaya Anda bisa mengasah skill atau kemampuan dalam membuat proyek, walaupun kodenya sama, tapi nanti pasti Anda bisa buat versi Anda sendiri. Serta Anda bisa mengimajinasikan karya Anda sendiri dan tahu arah tujuan Anda mau kemana. Yang keempat, sering baca artikel. Jadi buat Anda yang baru belajar, Anda itu harus sering-sering membaca artikel, ya walaupun gak semuanya tentang programming. Tentang teknologi pun okelah, apalagi jika suatu saat Anda menjadi developer. Dan Anda akan tahu perkembangan apa yang dibutuhkan di masa sekarang. Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan jangan lupa klik tombol subscribe atau jika mau kunjungi GitHub saya pun boleh.